Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Wah, sore hari ini thank you banget ya buat kalian yang udah lagi nonton program Sobat 7 Kepo yang pastinya tayang secara multiplatform nih. Di Instagram, Facebook, sama YouTube-nya Official Trans 7 barengan sama aku Putra. Nah, sebelumnya aku nggak akan bosan-bosan ngingetin buat kalian untuk selalu melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak ya antar kita kalau kita lagi ketemu sama orang. Nah, itu adalah pesan yang penting dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan mungkin buat teman-teman yang hari ini lagi kurang fit atau lagi nggak enak badan, kurang sehat, semoga bisa cepat pulih ya Sobat 7 ya, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, yang namanya Sobat 7 Kepo pasti selalu kepoin orang-orang gitu. Dan hari ini kita akan kepoin salah satu profesi yang bisa dibilang paling sibuk di dunia ini. Karena profesi ini adalah salah satu profesi dari tenaga kesehatan atau nakes yang bisa dibilang banyak banget kerjaannya akhir-akhir ini nih Sobat 7. Dan yang namanya dokter ini kan jenisnya juga banyak ya. Dan kita akan kepoin salah satu profesi dari dokter yang klinik prakteknya ini bisa banget buat kalian tebak. Karena kalau kalian habis nonton video yang satu ini, kalian akan bisa nebak nih kira-kira profesinya dokter apa sih. Nah, biar kita nggak penasaran lagi, langsung aja kita tonton videonya. Oke, dari logonya aja udah kelihatan ada gambar gigi gitu kan, icon dari gigi. Pastinya kita akan kepoin bareng sama Dokter Gigi Nindi Priscilia. Halo, selamat sore Dokter Nindi. Halo. Wih, dokter, thank you banget ya udah ngeluangin waktunya nih buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo Trans 7. Sebelumnya semoga sehat-sehat selalu ya, Dok ya. Terima kasih udah mengundang saya juga. Oke, Dok. Anyway, kita pengen kepo nih di tengah pandemi kayak gini gitu kan. Sebagai dokter gigi gitu kan. Ini kan mungkin banyak yang bertanya-tanya karena wah, dokter gigi juga di tengah pandemi gini kerjaannya ngapain aja sih? Sama nggak sih kayak teman-teman dari dokter spesialis paru atau dokter umum lainnya gitu? Boleh diceritain nggak, Dok? Sebenarnya pekerjaan dari dokter gigi sendiri ini nggak jauh beda sih ya dari dokter-dokter yang lain. Intinya tetap beresiko dan kita mungkin lebih waspada aja jadinya di masa pandemi seperti ini karena kita berhubungan langsung dengan rongga mulut seseorang kan gitu. Oke. Jadi lebih sama sih, sibuknya sama aja. Oke. Ini kalau dokternya kayak gini kayaknya banyak orang yang ketagihan untuk sakit ya. Kayaknya ya, Sobat 7. Kalian setuju nggak nih? Kalau semua dokternya kayak dokter Nindi kayak gini kayak banyak yang ketagihan ya. Dan anyway, jangan banyak-banyak yang sakit gini ya. nanti dokternya kewalahan juga ya. Tapi Dok, ngomong-ngomong di tengah mungkin sekarang masih situasi pandemi kayak gini gitu kan. Kunjungan pasien yang kepengen konsultasi atau penanganan perawatan gigi itu gimana sih, Dok? Apakah ada penurunankah atau sama aja atau gimana? Sebenarnya kalau penurunan sih enggak ya, cuma kita jadinya lebih selektif aja dalam memilih pasien mana nih yang harus kita rawat, mana yang boleh dan mana yang enggak gitu. Karena kalau misalnya nggak terlalu urgent, kita lebih baik ya nggak usah. Tapi kalau misalnya memang sangat dibutuhkan untuk melakukan perawatan gigi, ya sebaiknya memang ke dokter gigi. Cuma kalau dari segi penurunan bisa dibilang turunnya karena kita memang menseleksi pasien-pasiennya gitu. Oh, oke. Dan berarti ini kita pengen ngasih edukasi juga sih ke Sobat 7 yang mungkin ada keinginan untuk ke dokter gigi gitu. Apa aja sih persyaratan atau mungkin SOP yang harus mereka patuhi gitu? SOP yang harus pasien patuhi pastinya datang dalam keadaan sehat ya, dalam arti tidak ada gejala seperti gejala-gejala yang sekarang COVID itu ya. Jadi misalnya suhu tubuhnya atau misalnya ada batuk pilek, sebaiknya untuk tidak ke klinik dulu gitu. Dan selama misalnya masih bisa ditahan, lebih baik ya nggak usah. Kalau misalnya udah nggak tertahankan, urgent banget, misalnya giginya sakit banget, ya mau nggak mau harus ke dokter gigi. Oke, sekarang kan mungkin perkembangannya kalau kita ngomongin COVID ada ibaratnya varian-varian baru ya, Dok ya. Mungkin varian Delta ya. Varian Delta, varian Kappa gitu kan. Nah, kalau misalnya Sobat 7 ini kepengen konsultasi atau ke dokter gigi gitu kan. Kira-kira ada nggak sih, Dok, kasus-kasus yang bisa dipending dulu dan kasus-kasus yang urgent itu
apa aja sih kasus-kasus yang bisa harus kita tahu gitu untuk kita datang ke dokter gigi? Untuk kasus-kasus urgent itu memang kasus-kasus yang nggak bisa ditahan. Misalnya seperti sakit gigi yang berlubang banget, itu sebaiknya memang harus dibawa ke dokter gigi. Nah, untuk yang bisa ditahan, untuk yang tidak terlalu urgent, itu misalnya contohnya seperti estetik ya. Jadi kayak estetik mungkin seperti veneer atau perawatan lainnya yang estetik gitu. Itu masih bisa kita gini dulu, tahan dulu gitu. Oke, kita tunda dulu lah ya. Iya benar, untuk kontrol ataupun misalnya untuk gigi berlubang yang sudah membuat pasien itu sangat sakit, itu ya nggak bisa ditahan sih. Oke. Dan pasien juga nggak perlu takut misalnya kalau ke klinik, karena kita juga kan menjaga diri kita juga menjaga pasien, jadi saling menjaga. SOP yang kita lakukan sebagai dokter gigi dan klinik juga itu sudah sesuai standarnya. Jadi dengan kita memakai APD lengkap dan pasien juga kita gunakan APD kayak gitu sih. Oke, berarti ketika sekarang ini ketika kita ke dokter gigi mungkin kita nggak bisa ngelihat wajah dan juga dokter Iya Nindi betul. pakai jaket jas Snelly Betul, gitu, betul. nggak bisa ya? Jadi kita nggak pakai begini sih, kita pakai APD dan ya wajah kita nggak akan kelihatan, jadi percuma dokternya. Iya sih, aduh, ya udah deh nggak apa-apa. Yang penting kan perawatannya ya dok ya. Betul, Tapi yang diperlukan kan perawatannya. tapi buat pasien yang kepengen konsultasi ke dokter gigi, apakah mereka juga harus antigen dan PCR kah atau gimana tuh dok pelaksanaannya? Pelaksanaannya untuk antigen dan PCR sebenarnya kita tidak mengharuskan ya, tidak diwajibkan. Cuma dari klinik kami di Holy Smile Dental Clinic ini kami menyediakan fasilitas dan keperluan untuk PCR dan antigen. Jadi kalau misalnya pasiennya mau nggak apa-apa. Cuma kalau memang tidak diwajibkan, dengan syarat ya kami melakukan anamnesa, kami akan menanyakan apakah pasien punya gejala COVID misalnya, lagi sedang batuk kah atau pilek kah, atau mungkin dalam waktu beberapa jangka waktu ini pernah berkontak begini nggak sih sama pasien Interaksi COVID gitu ya? Berinteraksi. Oke, berarti bisa dibilang profesi dokter gigi juga salah satu profesi yang riskan ya, karena kan berhubungan langsung sama air liur, Betul. droplet segala macam gitu ya dok ya? Betul, iya. Sangat riskan sih ya, karena memang dropletnya kan langsung ya, walaupun kita juga pakai APD. Tapi di klinik kami, di Holy Smile Dental Clinic, kami udah menyediakan HEPA ULPA filter. Jadi di dalam ruangan kami itu juga ada satu ruangan gitu. Jadi antara pasien satu dan pasien yang lain tidak dijadikan satu gitu. Jadi satu pasien satu dan di ruangannya juga sudah ada filternya, dan kita juga melakukan sterilisasi ruangan dan alat-alat itu emang sudah sesuai SOP-nya. Oke, berarti aman lah ya, kita udah maksimal untuk segala prosedurnya gitu. Oke. Nah, selain profesi dokter gigi juga tim kita tuh keponya emang luar biasa. Kita juga sampai kepoin sosial medianya dokter Nindi. Waduh. Kita punya buktinya kalau dokter Nindi ini juga nggak cuma sebagai seorang dokter, tapi bisa dikategorikan sebagai selebgram influencer nih. Nggak percaya ya? Karena sampai sekarang kita udah kepo, followersnya udah 81.000 nih. Kita punya buktinya, kita tunjukin ya. Nah, ini nih, dari profilnya dokter Nindi Priscilia lagi ini di kliniknya ya dok ya, di daerah PIM 3 ya? Holy Smile, betul. Holy Smile ya, di lokasinya di PIM 3 ya dok ya? Di Pondok Indah Mall 3, di Pondok Indah Mall 3, bawah. lantai bawah. Iya, dan di ini, LG, waduh, likes-nya tuh dilihat nih Sobat 7 udah 2.400-an gitu kan. Wah, ini bisa dibilang sebagai influencer. Nah dok, pernah nyangka nggak dengan profesi dokter gigi ini, dokter Nindi ternyata juga bisa menginfluence banyak orang dari konten sosial medianya? Enggak sih ya, bersyukur sih, maksudnya kayak ternyata banyak yang follow gitu. Mungkin ya aku juga jadinya sebagai dokter gigi benar-benar harus memfilter nih, apa nih yang akan aku tampilkan di Instagram aku kayak gitu. Jadi nggak pernah nyangka sih. Cuma bersyukur dengan adanya Instagram itu juga membantu saya pribadi sebagai dokter gigi untuk mempromosikan klinik dan kerjaan saya sebagai dokter gigi gitu. Oke, tapi kayaknya udah mulai harus butuh admin nih dok ya, untuk mengatur konten, mengatur konten, scheduling biar naik store-nya tuh on time gitu ya nggak sih dok? Oke. Kayaknya belum sih. Oh belum ya, belum. Oke, kalau kita kepoin Instagramnya dokter Nindi ini kan emang dia salah satu orang dokter gigi yang punya followers banyak nih Sobat Tujuh. Tapi kita pengen tahu juga kira-kira ada nggak sih banyak dari followers dia yang ternyata malah memanfaatkan itu sebagai konsultasi online lewat DM atau lewat komentar. Ada nggak dok orang-orang yang memanfaatkan kayak gitu?
Untuk mengkonsultasi di DM sebenarnya banyak ya. Oke. Cuma, saya pribadi nggak bisa memberikan, konsultasi full gitu dalam arti, perawatannya kayak gimana atau misalnya, solusinya seperti apa gitu, kita nggak bisa sih kalau misalnya dokter gigi kan memang harus melihat, klinis giginya. Jadi Oh kalau iya, misalnya cuma pasien menceritakan, kita juga jadinya sebagai dokter gigi bingung nih, kita harus mendiagnosanya seperti apa, melakukan treatment-nya seperti apa gitu. Jadi, kebanyakan sih kalau misalnya yang kasus-kasus, ringan misalnya itu bisa sih saya berikan, konsultasi gratis, tapi ujung-ujungnya ya bakal saya arahkan lagi ke klinik. Jadi memang kalau sebagai dokter gigi dan, untuk penyakit gigi sendiri kita harus memang melihat sih kondisi giginya seperti apa gitu. oke. Jadi, biar dokter Nindi tahu diagnosanya seperti apa, keadaannya seperti Betul, apa gitu ya. Karena kalau deskripsi dari betul. pasien biasanya kurang maksimal ya, Dok, ya? Iya, dan kita kan memang harus melihat giginya, karena gigi kan juga lapisannya banyak nih. Itu pun kita, Oke. harus ada penunjang lagi, misalnya ronsen kah atau apakah, kayak gitu kan. Kalau misalnya cuma menceritakan, susah juga buat kita mendiagnosa, ini kasusnya seperti apa, gitu. Oke. Kayaknya kalau ronsen belum ada handphone yang bisa ngeronsen, gigi gitu nggak sih, Dok? Jadi emang Betul, betul, harus ada alat khususnya ya? harus ada alat khususnya, itu pun, untuk klinik-klinik juga jarang punya sih ya, karena memang beresiko. Oke. Nah, kalau sekarang, ini kan, suasana masih, ibaratnya pandemi gitu kan. Ibaratnya ada nggak sih, Betul. Dok, tips nih mungkin buat, Sobat 7 yang ngalamin sakit gigi ringan atau sakit gigi yang masih bisa ditoleransi gitu kan. Pertolongan pertama untuk orang-orang yang mungkin ngerasa giginya sakit, ada nggak sih tips dari, Dokter Nindi? Untuk kalau, tipsnya ya Hmm, sebisa mungkin sih untuk tidak sakit gigi ya, tapi oke kalau memang urgent banget, sakitnya, sekarang ada namanya layanan aplikasi, untuk konsultasi melalui dokter gigi atau, dokter umum yang, udah terdaftar ya gitu. oke Atau misalnya boleh juga ke akun Instagram kami di holysmile.dental clinic, itu bisa langsung tersambung di WA klinik, jadi bisa konsultasi dengan saya atau dokter-dokter lain dan kami juga di sini ada dokter spesialis, jadi, sudah lengkap gitu. oke. Itu bisa langsung aja dikepoin di sosial media dan juga bisa konsultasi Benar, juga ya lewat, iya, WhatsApp dan juga aplikasi kayak gitu. Instagramnya apa, Dok? nanti langsung. holysmiles.dental clinic, Holysmiles.dental clinic. Oke. Nah, iya. tapi mungkin, sedikit, knowledge juga nih buat Sobat 7, biasanya kalau kita sakit gigi, itu penyebabnya apa sih, Dok? Sakit gigi itu, gini sih jadi gigi itu punya 3 lapisan ya. Oke Jadi lapisan terluar ada email, kemudian ada lapisan keduanya ada dentin, lapisan ketiga ada pulpa. Nah, oke kalau misalnya berlubangnya masih di daerah luar, bagian terluar dan lapisan gigi, itu biasanya pasien nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau oke sudah sampai ke, dentin, biasa pasien merasakan ngilu. Nah, oke. kalau misalnya sudah sampai di, pulpa, pasien baru merasakan sakit kepala, sampai pokoknya sakit gigi sampai sakit kepala. Nah, itu biasanya, kalau yang ajen-ajen gitu yang seperti itu, yang sudah sampai sakit kepala, kayak gitu. Oke. Dan, harus banget ke dokter gigi kayaknya karena, Harus, karena ada syaraf-syaraf yang ke otak gitu nggak sih, Dok, kalau kalau nggak salah tahu gitu? kalau saraf sih sebenarnya semua perawatan gigi itu aman ya. Oke Jadi, mungkin kalau di luar ada mitosnya katanya kalau cabut gigi misalnya bikin kebutaan, itu sebenarnya sangat salah karena, sarafnya nggak nyampe tuh ke mata gitu. Biasanya kalau untuk cabut gigi itu paling kita menanyakan tentang pasien punya riwayat diabetes apa enggak, penyakit sistemik apa enggak, atau punya oke. jantung atau gimana. Nah itu, nah pasien biasanya kita tanyakan seperti itu. Jadi kalau Oke. untuk, ke saraf sih enggak sih ya, karena memang kita juga melakukannya sesuai SOP. Oke, dan mungkin yang perlu kita highlight juga, kalau kita ada keluhan gigi, langsung aja ke dokter gigi, bukan ke tukang gigi ya, Dok, ya. Karena Iya betul. heeh, karena Karena saya sepengalaman saya, pasien yang mungkin orang awam yang tidak mengerti, mereka ke tukang gigi, ujung-ujungnya bakal ke dokter gigi lagi, karena nah, ketika mereka bermasalah dengan kerjaan dari tukang gigi ini nggak akan mau tanggung jawab, pasti larinya betul. ke dokter gigi, Ke kayak dokter gitu. gigi gitu dan kasus-kasus Heeh. ini sering banget aku lihat di Instagramnya Kortugi nih, Dok. Iya Aku salah benar-benar itu kebetulan punya teman saya, benar heeh, itu di korban tukang gigi di Instagram itu bisa mungkin sebagai pembelajaran juga iya, ya buat, masyarakat untuk, lebih selektif dan pintar memilih, harus kemana sih kita kalau dalam merawat gigi gitu kan. betul. Karena kan Betul. seorang dokter gigi juga untuk sampai dapat gelar dokter gigi juga sekolahnya Sangat susah. sangat susah,
waktunya juga Benar. lama ya dok ya. Betul, betul. Perjuangannya juga, Makanya ya, perjuangannya dan kalau mantap lah. misalnya pasien ke tukang gigi terus balik lagi ke dokter gigi, malah biayanya yang awalnya mengharapkan biaya karena lebih murah mungkin di tukang gigi, ujung-ujungnya bakal mungkin bisa jauh lebih mahal daripada langsung pergi ke dokter gigi kayak gitu. Oke, jadi inilah yang harus kita perhatiin ya. Niatnya kepengen Betul. hemat, tapi ujung-ujungnya malah Benar, balik lagi ke benar. kita lebih boros karena Karena pengeluarannya kondisinya udah lebih parah ya dok ya. benar-benar. Oke, nah terus sekarang mungkin kita pengen tahu juga tips and trick nih dok ngerawat mulut dan gigi kita selama pandemi kayak gini ada nggak sih ya mungkin tips lah untuk bisa tetap sehat nih gigi dan mulut kita? Iya, ya. Yang pertama memang harus makan makanan yang sehat ya. Oke. Kurangi yang manis-manis atau yang terlalu asam, itu juga nggak baik buat gigi. Yang kedua, kita harus sikat gigi 2 kali sehari, itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Cara sikat giginya juga harus yang bagus, yang benar gitu. Dan pemilihan sikat giginya juga harus yang benar. Terus yang ketiga, obat kumur ya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin pakai obat kumur yang memang sudah direkomendasikan oleh dokter gigi. Jadi obat kumur itu kan ada yang ada alkoholnya, ada yang tidak ada alkoholnya. Nah kalau bisa kita menggunakan obat kumur yang tidak ada alkoholnya dan memang direkomendasikan oleh dokter gigi kayak gitu. Oke, berarti setelah sikat gigi itu harus kita lengkapi dengan kumur-kumur pakai obat kumur ya Betul, dok ya? Heeh. obat kumur iya. Oke, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita biar lebih sehat lagi Betul. kayak gitu. Ya, jadi Oh, plak-plak setelah makan itu bisa hilang gitu dengan sikat gigi dan obat kumur. oke, bisa Dan juga langsung. bisa mengurangi virus kan, karena Ah, sekarang kan virus corona semakin parah, iya, jadi iya. memang benar-benar harus kita yang menjaga diri kita sendiri dulu. Betul, karena kalau dokter Nindi yang jagain kita semua kewalahan ya dok ya. Kayaknya emang harus kita sendiri ya Betul. yang Tapi saya menjaga. menunggu di klinik ya. Oke, oke, oke. Mungkin itu aja hasil kita kepo-kepo dari dokter Nindi nih. Mungkin last Ya, statement nih terima dok. kasih. Ada nggak sih apa ya pesan-pesan lah buat Sobat 7 kita yang lagi nonton Sobat 7 Kepo buat mereka tetap bisa menjaga prokes dan ya tetap sehat lah di tengah pandemi kayak gini. Ada nggak pesan-pesan dari dokter Nindi untuk mereka semua? Pesan-pesannya sih seperti pada umumnya ya, untuk sekarang kita harus saling menjaga, jangan saling menyalahkan, karena pandemi ini kita memang harus sama-sama saling menjaga gitu. Yang terus 3M juga, apa namanya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan sekarang maskernya kalau bisa 2 lapis ya. Betul. Terus menjaga Jaga jarak. jarak, jadi Ya. kalau bisa kurangi keluar ke rumah dan ada di kerumunan, dan kalau memang untuk masyarakat yang butuh ke dokter gigi bisa ke Holismile Dental Clinic, nggak usah takut, nggak perlu khawatir juga karena kita menjalankan semuanya sesuai prokes dan pokoknya aman, dijamin aman. Oke, siap. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu-ragu kalau emang udah nggak tertahankan banget atau urgent banget, silahkan nggak apa-apa ke dokter gigi, lakukan perawatan karena semua sudah sesuai SOP, apalagi di kliniknya dokter Nindi. Di Ya, mana dok? di Holismile Dental Clinic di Pondok Indah Mall 3. 3 di Jakarta Selatan. Oke. Anyway, thank you banget buat dokter Nindi yang udah ngeluangin Ya, waktunya. terima kasih. Kita berharap dokter Nindi tetap sehat dan biar bisa tetap ngebantu banyak orang yang ada butuh Amin, amin, perawatan amin. gigi gitu ya dok ya di tengah pandemi Iya, ini. Thank you semuanya dok. ya, semuanya biar sehat, Indonesia sehat semuanya. Amin, semoga kita lekas pulih ya. Thank you dokter Nindi. Amin. Dadah. Thank you, thank you. Oke Sobat 7, itu dia tadi keseruan kita kepoin profesi dokter gigi di tengah pandemi seperti saat ini. Wah ternyata dokter gigi tetap bekerja seperti biasa. Yang membedakan mereka harus pakai APD waktu lagi bekerja dan ada banyak prosedur-prosedur yang dilakuin karena sekarang kita masih dalam keadaan pandemi. Pokoknya kita semua harus tetap sehat, kalau bisa nggak usah sakit gigi gitu kan. Tapi kalau emang udah lagi sakit gigi, silahkan lakuin perawatan sesuai dengan SOP yang ada di dokter gigi. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton Sobat 7 Kepo. Kita bakal ketemu lagi minggu depan barengan sama narasumber yang menarik dan layak banget buat kita kepoin pastinya di Sobat 7 Kepo. Aku Putra pamit. Dah. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.